Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafar Dia. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 7 yang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang talent management strategi. Selanjutnya ada pun anggota di dalam kelompok 7, yaitu ada saya sendiri, Dafar Dia, dengan NIM 2019-277. Kemudian ada Vinda Vidiantika 2019-496. Kemudian Rizky Dwi 2019-602, kemudian ada Dita Pratiwi 2019-603. Selanjutnya ya ini ada definisi talent management strategi atau yang biasa disebut dengan manajemen talenta. Manajemen talenta yaitu proses yang dilakukan manajemen perusahaan berupa mengidentifikasi, mengembangkan, merekrut, mempertahankan, dan menggerakkan orang-orang berbakat agar dapat kompetitif dengan perusahaan lain. Manajemen talenta ini terdiri dari berbagai proses, yakni perencanaan, perekrutan, penempatan, orientasi, pengembangan, penilaian, pengelolaan, dan pemberian kompensasi yang tepat terhadap semua karyawan yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan dari talent management strategi, yaitu untuk mengembangkan keunggulan kompetitif atau competitive advantage melalui pemanfaatan potensi sekelompok karyawan untuk meraih kinerja yang optimal. Untuk pengingat bahwa karyawan yang memiliki talenta merupakan salah satu aset utama perusahaan. Selain dilakukan dari dalam organisasi, manajemen talenta juga dapat dimulai dari pencarian bakat calon karyawan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Selanjutnya ada pengembangan talent manajemen strategi. Menurut Michael tahun 2001, beliau mengidentifikasi terdapat 5 hal yang perlu ditindaklanjuti oleh perusahaan jika ingin talent manajemennya itu lebih unggul daripada perusahaan lainnya. Yang pertama, menciptakan proporsi nilai karyawan yang membuat perusahaan terlihat unik dan berbeda dengan perusahaan lainnya. Yang kedua, membangun strategi perekrutan jangka panjang. Yang ketiga, menggunakan pengalaman kerja, pembinaan, dan pendampingan untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi. Kemudian yang keempat, dengan mempertahankan dan berinvestasi pada karyawan yang memiliki bakat khusus. Kemudian yang terakhir, menerapkan pola pikir bahwa keunggulan yang kompetitif itu berawal dari bakat atau talenta yang dimiliki oleh SDM dalam suatu perusahaan. Kemudian yang pada slide berikutnya dijelaskan proses pengelolaan talenta. Yang pertama dengan menerapkan strategi sumber daya, yaitu dengan mengidentifikasi orang-orang berbakat dalam organisasi dan dilatih keahliannya untuk bisa memberikan kontribusi yang baik untuk perusahaan. Kemudian dengan menerapkan kebijakan program atraksi dan retensi, yaitu untuk memastikan bahwa organisasi atau perusahaan mendapatkan serta dapat mempertahankan talenta yang sedang dibutuhkan. Kemudian dengan melakukan talent audit, yaitu untuk menentukan tindakan apa yang perlu diambil untuk mempertahankan karyawan yang ingin keluar dari perusahaan tersebut. Baik, proses pengelolaan talenta selanjutnya yaitu peranan, di mana manajemen bakat ini sangat berkaitan dengan peranan yang dilakukan oleh seseorang. Karena hal ini melibatkan bentuk peranan seperti memastikan bahwa peranan telah memberikan tanggung jawab, tantangan, dan hal-hal yang diperlukan untuk menciptakan motivasi. Peranan ini juga memberikan langkah-langkah untuk memastikan bahwa orang memiliki kesempatan serta diberikan dorongan untuk belajar serta berkembang dalam peranan mereka. Lalu selanjutnya yaitu talent relationship management, yang merupakan proses membangun hubungan yang efektif dengan orang-orang yang memiliki peranannya masing-masing. Hal ini biasanya berkaitan tentang karyawan serta memperlakukan karyawan secara adil, mendengarkan suara mereka, memberi hak mereka, serta memberikan peluang untuk mereka berkembang. Tujuannya yaitu untuk mencapai keterlibatan talent serta memastikan agar anggota memiliki komitmen yang tinggi terhadap pekerjaannya. Seperti yang dikatakan oleh Sears,
2003, lebih baik membangun hubungan yang sudah ada daripada mencoba membuat yang baru ketika seseorang pergi. Lalu selanjutnya yaitu manajemen kinerja yang bertujuan untuk penyedia sarana untuk membangun hubungan dengan karyawan atau anggota organisasi, mengidentifikasi bakat dan potensi, merencanakan pembelajaran serta kegiatan pengembangan dan memanfaatkan bakat yang dimiliki secara maksimal. Selanjutnya yaitu pembelajaran dan pengembangan. Hal ini penting karena bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan atau anggota organisasi memperoleh serta meningkatkan keterampilan dan kompetensi yang mereka butuhkan. Lalu yang terakhir yaitu manajemen karir, yang merupakan proses perencanaan karir yang membentuk perkembangan individu dalam suatu organisasi sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dapat dicapai apabila karyawan atau anggota organisasi terus melakukan berusaha serta menunjukkan potensi pertumbuhan. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah komponen talent management strategi. Jadi komponennya itu dibagi menjadi 6. Yang pertama itu ada memahami tujuan strategi talent management yang akan dilakukan. Maksudnya adalah ketika kita ingin menerapkan strategi manajemen talent, kita tuh harus mengetahui, harus memahami tujuannya nih apa sih dalam penerapan strategi ini gitu. Terus yang kedua adalah menentukan siapa yang harus dicakup program manajemen bakat ini. Jadi kita tuh harus mengetahui mana saja karyawan-karyawan atau anggota organisasi yang akan masuk dalam program manajemen bakat ini gitu. Terus yang ketiga ada menentukan tools atau cara mengukur keberhasilan strategi. Ini juga sangat penting, jadi kita harus mengetahui bagaimana sih cara mengukur keberhasilan, karena kita harus mengetahui apakah strategi yang kita terapkan ini sudah berhasil atau belum, atau bahkan strategi yang kita terapkan ini nggak works atau nggak bekerja sama sekali. Terus yang selanjutnya ada jaga komunikasi dengan karyawan. Lagi-lagi komunikasi merupakan komponen yang terpenting dalam melakukan atau menerapkan strategi apapun, karena komunikasi ini nih salah satu bentuk salah satu keberhasilan dalam melakukan segala sesuatu ya. Ketika komunikasi terjalan dengan baik, maka apa yang kita inginkan itu tuh insya Allah akan berjalan dengan baik pula ketika komunikasi kita berjalan dengan lancar gitu. Yang selanjutnya adalah menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan fasilitas kerja yang lengkap. Itu juga sangat penting karena ketika kita melakukan pekerjaan tentu sangat dibutuhkan kenyamanan yang super duper nyaman, karena ketika tempat kerja nyaman, fasilitas lengkap, tentunya juga akan berdampak baik kepada kita juga, karena kita melakukan pekerjaan juga dengan sepenuh hati dan dengan senang hati gitu. Terus yang terakhir ada melakukan audit bakat yang mengidentifikasi karyawan berpotensi dan yang akan meninggalkan organisasi. Nah, yang terakhir ini penting untuk memberikan tim audit untuk melihat mana sih karyawan yang mempunyai potensi untuk meninggalkan pekerjaan ini. Tentunya dalam penerapan strategi ini kan tentunya pasti akan ada yang namanya pelatihan atau pengembangan bakat yang dimiliki oleh karyawan. Nah, fungsinya tim audit ini untuk melihat mana sih orang-orang yang memiliki potensi untuk meninggalkan pekerjaan ini gitu. Terus yang selanjutnya ada kualitas yang dibutuhkan pada strategi manajemen talent ini. Jadi ada kualitas yang sangat dibutuhkan ketika menerapkan strategi manajemen talent ini. Apa yang kualitasnya itu apa? Yakni pengembangan dan penerapan strategi manajemen bakat membutuhkan manajemen dan kepemimpinan yang berkualitas tinggi. Jadi di sini yang dibutuhkan itu ternyata kualitasnya adalah pada leader atau pada pemimpin yang memiliki kualitas yang tinggi. Kenapa? Karena ketika pemimpinnya memiliki kualitas yang tinggi dan memumpuni, tentunya dalam menerapkan strategi juga dalam menjelaskan sesuatu ke karyawannya juga tentunya akan berjalan dengan lancar gitu. Jadi tingkat keberhasilan strateginya juga akan bisa dibilang akan tinggi karena telah memiliki
memiliki pemimpin yang baik pula, memiliki kualitas pemimpin yang baik gitu. Dan tentunya leader yang punya kualitas yang tinggi lebih mengetahui ketika karyawannya memiliki bakat nih, kita harus apakan gitu. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian di sini juga kami mendapatkan studi kasus pada PT PLN Indonesia. PT PLN sendiri merupakan BUMN yang mengelola segala aspek listrikan di Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya, PT PLN ini menerapkan tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance. Aspek kunci prinsip Good Corporate Governance ini meliputi keadilan, responsibilitas, transparansi, independensi, akuntabilitas, keselarasan, dan kewajaran serta tanggung jawab untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu sebagai perusahaan kelas dunia yang dapat memberikan layanan terbaik kepada konsumennya. PT PLN ini memerlukan sumber daya manusia yang unggul dari berbagai tingkat pendidikan, dari mulai SMK hingga sarjana S2. Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan bagi PT PLN sendiri merupakan aset yang harus dijaga, dipertahankan, dan dikembangkan oleh perusahaan itu sendiri. PT PLN untuk distribusi Jawa Barat harus memastikan ketersediaan kader melalui proses yang akan saya jelaskan pada saat ini. Yang pertama, dengan menetapkan kriteria talenta di PT PLN itu sendiri. Dengan menggabungkan hasil pengukuran pencapaian kontrak sasaran kinerja pegawai dan pengukuran kompetensi individu yang dilakukan tiap semesternya. Kemudian yang kedua, dengan melakukan seleksi kelompok pusat pengembangan talenta, yaitu calon kandidat akan melalui proses fit and proper test dan uji portofolio kompetensi. Kemudian berikutnya dengan melakukan membuat program percepatan pengembangan talenta PT PLN itu sendiri. Salah satunya dengan job enrichment atau vertical job loading dalam wujud seperti workshop, seminar, menjadi anggota profesi, penugasan tim kerja, dan juga pengurus harian. Kemudian yang keempat, dengan menugaskan posisi kunci PT PLN distribusi Jawa Barat, yaitu jika lulus maka pegawai akan diberikan kenaikan grade jabatan, dan jika tidak lulus akan mengikuti ujian lain minimal 1 tahun sejak ketidaklulusannya. Kemudian yang terakhir, dengan mengevaluasi kemajuan program manajemen talentanya. Sebagai langkah terakhir dari manajemen talenta, PT PLN ini memonitor keberhasilan program, yaitu dengan mengukur pencapaian MLI atau Maturity Level Indicator dan KPI atau Key Performance Indicator. Baik, slide selanjutnya yaitu review jurnal. Yang pertama yaitu identitas jurnal dengan nama autornya yaitu Adnan M. Rawasdeh pada tahun 2018 dengan judul The Impact of Talent Management Strategy on Bank Performance in Jordanian Commercial Bank. Lalu untuk nama jurnalnya yaitu Canadian Center of Science and Education. Lalu untuk volume 12 dengan halaman 49 sampai 59. Untuk abstrak di sini, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menyelidiki atau mengetahui dampak strategi manajemen talenta terhadap kinerja bank di bank komersial Yordania. Lalu untuk rancangan penelitian ini memiliki pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dengan instrumen kuesioner. Lalu untuk responden dalam penelitian ini yaitu manajer lini dan manajer SDM di bagian administrasi kepala. Lalu untuk jumlah populasi di sini yaitu 120 responden dengan pengambilan sampel acak. Kuesioner yang telah diisi akan dianalisis sebagai sampel akhir. Lalu 3 hipotesis yang telah dikembangkan melalui tinjauan literatur dan diuji menggunakan analisis deskriptif dan uji T-sampel independen yang dilakukan dengan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif antara menarik, mengembangkan, dan mempertahankan talenta dengan kinerja bank. Lalu untuk latar belakang, manajemen talenta ini telah didefinisikan sebagai proses sistematis untuk mengidentifikasi, merekrut, mengembangkan, mempertahankan, dan memberi penghargaan kepada orang-orang atau karyawan yang berbakat. Ini memiliki kemampuan untuk menciptakan perusahaan yang lebih cerdas dan lebih kompeten dibandingkan dengan rekan mereka. Melalui penerapan strategi yang berkonsentrasi pada mengembangkan, mempertahankan karyawan berbakat.
Dengan demikian, untuk menciptakan kerja positif, manajemen perusahaan diajak untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu atau karyawan yang berbakat yang mampu mencapai tujuan organisasi dengan sukses. Lalu sektor perbankan Yordania ini untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan mengumumkan bahwa kebijakan baru yang menyatakan pendekatan proaktif sehubungan dengan menarik, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan berbakat. Selain itu, manajemen bank telah menekankan pada pencapaian kinerja positif melalui penggunaan karyawan berbakat mereka sebagai aset strategis pada saat ekonomi global mengalami penurunan. Lalu slide selanjutnya yaitu metodologi. Populasi seluruh manajer lini dan manajer SDM pada 13 bank komersial Yordania. Untuk sampelnya yaitu 120 manajer lini dan manajer SDM. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner dan teknik analisis datanya menggunakan analisis deskriptif dan uji sampel independen. Untuk hasilnya, studi ini mengungkapkan bahwa manajemen talenta sangat signifikan untuk kelangsungan sektor perbankan dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif saat ini. Maka penting bagi bank untuk mempertimbangkan masalah manajemen talenta, karena fakta bahwa mobilitas talenta ini sangat tinggi pada lintas batas nasional dan internasional. Manajemen talenta ini merupakan masalah yang sangat penting bagi organisasi bisnis yang terutama beroperasi di negara berkembang. Bahwa studi sebelumnya menegaskan bahwa efek positif dan signifikan dari praktik manajemen talenta terhadap kinerja bank. Dan studi ini secara empiris menegaskan bahwa ada hubungan linear antara strategi manajemen talenta, menarik, mengembangkan, mempertahankan, dan kinerja bank di Bank Komersial Yordania. Manajemen bank ini disarankan untuk menghadapi perubahan lingkungan bisnis dan tetap kompetitif. Selain itu, disarankan untuk terus mengembangkan sistem motivasi dengan kondisi pasar, tenaga kerja, dan daya saing untuk mempertahankan staf berbakat dan menghindari perputaran tenaga kerja. Karena itu, maka harus berkonsentrasi pada mekanisme penghargaan sebagai kunci utama untuk mempertahankan bakat. Lalu selanjutnya yaitu insight, di mana kelemahan penelitian ini yaitu responden memberikan data yang membuat bank terdengar bagus. Lalu ukuran sampel penelitian relatif kecil, dan kelebihannya di sini peneliti menangani ukuran sampel yang kecil menggunakan metode statistik terbaik seperti rata-rata, standar deviasi, dan Cronbach alpha. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.